Ini bukti kalau pemerintah di kabupaten ini peduli dengan masyarakatnya sampai dibuatkan ruang publik yang nyaman untuk semua orang. Infonya, tempat ini baru diresmikan kurang lebih 1 bulan yang lalu. Area terbuka, jogging track, gym outdoor, taman bermain, bahkan ruang literasi, semua tersedia di sini. Menariknya lagi, letaknya yang strategis berada di depan Masjid Agung sebagai ikon kota ini. Sebagus apa sih tempat ini? Ayo kita telusuri bersama, kawan. Salve, perkenalkan saya Erwin dan pagi ini saya sedang berada di alun-alun Sidoarjo. Ternyata tempatnya sangat bagus karena baru diresmikan kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ada informasi menarik gitu. Gerakan bersih Sidoarjo, enjoy Sidoarjo, jagalah kebersihan lingkungan. Membuang sampah sembarangan didenda 50 juta. Jadi informasinya itu alun-alun ini sebagai hadiah dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk masyarakat Sidoarjo di hari ulang tahun yang ke-167. Hari ini tanggal 2 Maret dan alun-alun ini baru diresmikan kurang lebih 1 bulan yang lalu, yaitu tepat pada tanggal 31 Januari 2026. Ini adalah monumen Jayan Daru. Jadi sebagai ikon Kabupaten Sidoarjo, ada ikan dan ada udang. Ya, jadi didirikan monumen ini tahun 2015 pada 29 Mei tahun 2015. Tapi yang bikin kaget di sini ternyata ada genangan air, mungkin dari air mancur yang ada di sini. Ya, bisa dilihat di prasastinya ini, Monumen Jayan Daru dipersembahkan dengan bangga oleh Sidoarjo 29 Mei 2015. Hari Susilo, pendiri Sekar Group. Niat yang mulia, insan yang tabah, dan alam yang kaya telah diubah sejarah menjadi berkah. Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono. Ada ikan, air mancur dari mulut ikan di sana. Ya, terima kasih Pak Bupati Haji Supandi SH MKM. Ya, ini bagian belakang dari Monumen Jayan Daru. Ini areal terbuka hijau yang sangat luas. Dan karena ini masih pagi sehingga di sini masih sepi. Tetapi biasanya kalau jam setelah maghrib atau setelah isya itu lebih ramai. Kebetulan juga ini karena bertepatan dengan bulan Ramadan sehingga masih sepi. Ya, pagi hari ini tentu sepi. Di hari biasa selain bulan Ramadan banyak yang jogging di sini karena juga tersedia jogging track. Pengelolaannya itu dari DLHK. Ini para bapak-bapak pegawai dari DLHK yang sering kontrol ke sini sehingga benar-benar terjaga, dan harapannya memang berkelanjutan sehingga jangka waktunya lebih lama dan tetap jadi taman yang sehat dan taman yang indah serta rindang untuk masyarakat Sidoarjo. Ya, ini toiletnya ada di belakang amphitheater. Ini pure dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Ada ibu-ibu pegawai dari DLHK. Ini senter elektriknya di sini. Pusat kelistrikannya. Iya, ada yang menarik pada ruang literasi. Nah, ini ruang literasi dan tentunya kawasan bebas asap rokok.
sini ada POV Library, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Jam buka POV Library-nya ini di bulan Ramadan itu Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 11 siang. Lalu Sabtu dan Minggu itu libur. Nah, ini masih ada keterangan dilarang menginjak rumput dan sepeda angin dilarang masuk. Kemudian juga pohon dan rumput dalam pemeliharaan. Survei kepuasan bisa di scan barcode yang ini. Teman-teman bisa lihat ini luar biasa di bagian dalamnya, karena dikunci kita tidak bisa masuk. Tetapi juga persediaan bukunya tidak terlalu banyak. Dan yang saya lihat memang lebih banyak itu adalah buku-buku untuk anak-anak. Ada juga itu ada Big Drilling siap lolos CPNS tenaga medis. Lalu ada juga buku anak pasti dapat nilai 100. Ada buku 101 dongeng dunia populer dan masih banyak buku-buku yang lainnya. Ada buku-buku pendidikan kesehatan. Ini sponsor by Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Ya, ini keterangan pedagang asongan dilarang berjualan di dalam alun-alun. Ini ada fasilitas gym outdoor yang bisa digunakan oleh orang dewasa juga, sehingga sangat cocok bagi teman-teman yang mau berolahraga ke sini. Ya, di bagian belakangnya sudut ini merupakan salah satu sudut ikonik karena dibuat berbentuk segitiga lancip dan di ujungnya itu tinggi. Kita di belakangnya itu dibuat melayang. Konsep yang sangat bagus. Sebentar kita naik dari atas untuk kita melihat POV ketika kita duduk di atas, pandangannya kemana. Ya, sebelum kita naik ke segitiga melayang itu, ini ada areal duduk sehingga sangat difasilitasi teman-teman yang mau kesini bisa duduk dan bersantai di sini. Boleh ngopi, tetapi ingat area dengan keterangan no smoking. Jadi no smoking area sehingga sangat dilarang untuk merokok di sini. Ini halte Transjatim. Di halte Transjatim ini tuh berada di depan segitiga melayang tadi. Yang mau melakukan perjalanan dari Sidoarjo, baik itu ke Porong ataupun sebaliknya dari Sidoarjo kembali ke Surabaya, bisa menunggu di sini halte Transjatim untuk menumpang dengan bus Transjatim Raden Wijaya. Ya, kita lihat lebih dekat di halte Transjatim. Ya, di dalamnya kosong, tetapi lebih nyaman halte yang baru dibangun di alun-alun Sidoarjo ini. Ya, dengan tempat duduk dan kebetulan ini sedang kosong. Kita naik ke ini masih seperti amphitheater ya, tapi berbentuk segitiga lancip. Di ujungnya ini kita berdiri di sudut yang paling tinggi dan view-nya itu ke perempatan di alun-alun Sidoarjo. Nah, dari amphitheater ini ternyata tidak hanya satu. Ini masih ada satu lagi di situ. Kita menghadap dan dari sini kita bisa lihat dengan jelas Masjid Agung Sidoarjo.
lihat bersama. Ada apa ini namanya, ayunan. Kalau di tempat saya namanya biasa kita sebut dengan istilah ada sanjola. Sanjola di Taman Alun-Alun Sidoarjo. Ada sanjola lagi, sudah 2 sanjola yang diletakkan di sini. Ini amphitheater yang satunya lagi. Yang tadi kita naik di sana, dan ini satunya di sini menghadap ke arah sebaliknya. Nah, ini ada gazebo di bagian belakang sini, ada gazebo. Udah masuk ke taman balita sehingga ditulis keterangan sini playground, area bermain khusus anak-anak. Oke. Iya, playground, area bermain khusus anak-anak. Oh iya, berarti amphitheater berbentuk segitiga ini mungkin dikhususkan bagi orang tua yang ingin memantau anaknya bermain. Kita bisa duduk di sini dan pandangannya bisa kontrol ke sini untuk lihat anak-anak bermain. Iya. Iya. By the way, sanjola ini adalah bahasa Kupang ya. Tapi bahasa Indonesianya itu ya kita sebut sebagai ayunan. Nah, ini apa ini sebenarnya? Ini mungkin perosotan yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk bermain perosotan. Jadi dari atas ini, oh bukan. Ini untuk, apakah ini untuk perosotan atau untuk skateboard? Ya, kalau dari bentukan gundukan ini, saya kira ini lebih tepat untuk skateboard. Walaupun ini ditempel mungkin hanya sementara, tetapi himbauan yang sangat perlu supaya tetap menjaga kebersihan, maka ingatlah untuk buang sampah pada tempatnya. Monumen Sidoarjo, ini prasastinya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Monumen Sidoarjo diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur Sularso. Sidoarjo 29 Oktober 1990. Pendopo terbuka mungkin untuk teman-teman yang ingin melakukan pertemuan atau ada meeting, ataupun mungkin ada yang mau gathering, bisa di sini. Hanya saja saya belum tahu informasinya apakah ini harus melalui izin dari pihak tertentu ataukah bisa digunakan secara bebas. Tapi sejauh ini kita bisa lihat ada ibu-ibu di sana yang sedang rame-rame duduk di sana, dan ya mungkin ini dapat digunakan secara bebas. Ya, sangat mewah, pendopo dengan gaya Jawa ya, klasik, vintage, keren, dengan motif-motif seperti ini di bagian tiang-tiangnya.
Kita bisa lihat Monumen Sidoarjo. Nah, dari tadi kita di bagian dalam taman. Itu adalah area dilarang merokok, no smoking area. Sedangkan di bagian sisi sebelahnya, ya tepat di seberang kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, bisa dilihat coba, kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo. Itu sisi pinggir ini merupakan area untuk merokok. Ini sudah diberi keterangan smoking area. Jadi teman-teman yang mau nyebat ya boleh di sebelah sini. Video kita kali ini cukup sampai di sini, dan jangan lupa untuk tekan subscribe, juga tekan like jika teman-teman suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salve.